Selamat datang di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notification. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Panggirawiti lang kumbungo ceceka panggawa parawanggati sajawandang kalawana bengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Podcast Malam Kliwon. Yes, dimana ini adalah seri atau playlist yang kita berdua. Yoi. Kan sekarang banyak. Sekarang kita sudah cukup variatif kontennya. Betul, variatif. Ada yang ngundang teman-teman Seleb. entrepreneur, Entertainer. Terus juga ada pagelaran Malam Kliwon Yang harusnya tayang kemarin. harusnya. Video sebelum ini. Ya, apapun itu, kemarin trailernya udah kita coba up dan teman-teman sudah nonton. Ya mudah-mudahan sudah tayang sini. Tapi ya kita namanya juga kejar tayang dan namanya program bersama ya. Kita mencoba buat maksimal ke depannya juga lah gitu. Terima kasih nih buat dukungan teman Kliwon semuanya. Dan ternyata produksi film itu sulit sekali ya. Sulit, Pak. Jadi kita minta tolong buat teman-teman agar nyumbang komen, nge-share video ini ke teman-temannya. Yes. Kita sangat apresiasi lah. Terus juga Gitu. balik lagi nih, kita mau ngomongin buat teman-teman yang di YouTube, teman Kliwon di YouTube. Kita abis memecat editor. Iya kan? Di 2 video sebelum ini kan kalian lihat sendiri ya, editan-editannya ngide. Betul. Tapi tenang aja, udah kita lay off. Betul. Kita pecat. Tidak terhormat. Iya. Wih. Wah, itu pas Kasian. pecat tuh udah Bang, jangan bang, gue kan intern bang, masih dipecat. Akhirnya dapat protes ya, kita yang jelek, dasar. Tidak apa-apa. Oke, terus kita mau ngasih tahu ke teman Kliwon, selama bulan Ramadan atau bulan puasa, akhirnya ini request dari teman Kliwon juga, kita akan mengadakan ngabuburor. Ngabuburit horor. Betul, di mana kita akan ngabuburit bersama teman Kliwon. Kita adanya kebetulan di Jakarta. Siapapun boleh ikut gitu. Nanti kita kasih tahu lokasinya di mana sambil nunggu buka puasa. Ya kita ngabuburit. Nah, setelah kita buka puasa, kita cerita bareng nih teman-teman nanti yang datang. Silakan membagikan ceritanya dan akan kita publish di YouTube. Ini Kita. adalah event offline pertama Podcast Malam Kliwon setelah 2 tahun. Betul, selama bulan Ramadan. Nanti berapa kalinya ya, mudah-mudahan. Kan kita juga mempertimbangkan segala sesuatu ya. Ya, doain aja bisa terlaksana seminggu sekali lah. Amin. Oke ya. Oke. Oke. Kita lanjut bacain cerita dari teman Kliwon. Apaan? Gue nyari air. Ada. Oke. Selamat malam Bang Bimo, Bang Danu dan semua pendengar Podcast Malam Kliwon. Selamat malam. Saya mau bercerita tentang kejadian yang pernah saya alami di tahun 2015. Kejadian ini saya alami ketika saya ngekos di daerah Bandung. Sebenarnya kejadiannya ini setelah tahun kedua saya ngekos. Selama 1 tahun awal tidak ada kejadian apa-apa di tempat kos saya. Nah, kejadiannya itu bermula pas ada salah satu keluarga yang baru pindah ke tempat kos saya. Suami istri sama 2 orang anaknya yang usianya tuh kurang lebih 8 tahun sama 5 tahunan. Awal mereka pindah kosan tuh masih sepi seperti biasanya, karena orang-orang kosan tuh pada kerja. Pas hari-hari berikutnya, kosan mulai rame tiap harinya. Karena si anak kecil yang seminggu sebelumnya baru pindah ke kosan
sering main nih di jalan depan kosan. Mm-mm. Yang kebetulan jalannya itu ada di depan kamar kos saya. Jalannya nggak terlalu rame, karena kebetulan adalah area kafling yang isinya kosan atau kontrakan. Oh iya, by the way, posisi kamar kos saya ada di blok paling depan. Jadi kosnya itu ada 18 kamar, 2 blok. Blok yang pertama paling depan itu ada 6 kamar. Blok 2 ada 12 kamar tapi 2 lantai. Tepatnya di belakang blok pertama. Jadi kamar yang di blok kedua itu menghadap ke tembok belakang kamar blok pertama. Cuma ada space sekitar 2 meteran dari kamar blok 2 ke tembok kamar blok pertama. Singkat cerita, di hari Minggu mereka ngajak anak-anak kecil yang tinggal di sekitaran kosan buat main di jalan depan kos yang biasa dipakai buat main. Yang biasanya hari Minggu cuma rame pagi doang, hari itu bener-bener rame sampai menjelang maghrib. Bahkan habis maghrib si anak-anak yang tadi pada main lanjut main lagi sampai mereka bubar karena hujan mulai turun, kira-kira sekitar jam 8 malam. Selepas anak-anak pada bubar karena hujan, suasana yang tadinya rame mendadak sepi. Sekitar jam 10 malam, hujan berhenti. Seperti biasa, saya keluar kosan untuk gembok motor yang disimpan di parkiran kosan, yang letaknya itu ada di sebelah ujung kanan kamar kos. Suasana hening yang sehari-hari saya rasakan ngebuat saya jadi berani keluar malam-malam. Selepas selesai menggembok motor, saya balik lagi nih masuk ke kamar kos saya. Sekitar jam 11 malam, saya pun mencoba tidur. Karena besoknya saya harus berangkat kuliah. Pas saya mencoba tidur, tiba-tiba ada suara benda yang seperti dilempar ke pagar kosan dan itu lumayan kenceng. Seketika saya kaget dan langsung ngintip di jendela kamar. Tapi saya lihat gak ada apa-apa di luar kosan. Saya pun saat itu langsung menelpon teman kos saya yang berada 3 kamar ke kiri dari kamar saya. Sebut aja namanya Icang. Dan pas saya telepon Icang, ternyata dia juga ngedenger suara benturan tadi. Kemudian kita berdua sepakat buat sama-sama keluar kamar untuk mastiin keadaan kosan. Karena kebetulan gak ada satupun orang yang keluar kamar. Khawatirnya ada maling yang nyoba masuk nih ke kosan. HP saya dan Icang masih terhubung karena biar kita keluar kamar barengan. Pas saya udah di teras depan kosan nunggu Icang keluar, tiba-tiba saya dengar suara anak kecil di kejauhan lagi pada main bola sambil teriak-teriak. Refleks saya bilang ke Icang, "Geula, Cang. Asa aya suara barudak." "Bentar, Cang. Kayak ada suara anak-anak." Lewat telepon yang masih terhubung ke Icang. Si Icang pun mengiyakan karena dia juga dengar suaranya. Saya pun memutuskan buat masuk lagi ke kamar karena ngerasa ada yang aneh. Bener aja, yang tadinya suara anak-anak itu agak jauh, jadi makin deket, persis di depan kosan kita. Saya coba beraniin ngintip di jendela. Ternyata bener, ada anak-anak kecil yang lagi main bola sambil ngobrol-ngobrol. Seketika perasaan pun yang tadinya takut, jadi marah dan kesel. Saya pun keluar dan nyamperin kamar si Icang. Kemudian kita berdua keluar buat negur anak-anak kecil itu. Oh ya, mereka ada sekitar 4 orang lah. Pas kita keluar dan negur mereka malah jalan biasa aja ke arah keluar kafling sambil oper-operan bola tuh, tanpa ngegubris kita berdua, bahkan gak nengok ke kita sama sekali. Pas kita liatin terus mereka belok ke kebun yang banyak semak-semak gitu. Jarak kebunnya kurang lebih 30 meteran dari kos kita.
Kita samperin mereka karena penasaran. Sekalian mau nyuruh mereka buat pulang. Pas kita udah sampai di pinggiran kebun, kita nggak ngeliat ada anak-anak yang tadi. Yang kita lihat cuma kebun gelap sama pohon nangka yang lumayan besar. Padahal kebun itu bentuknya agak kotak. Kanan kiri kebun tuh ada kosan lagi. Nah, di satu sisinya tuh ada benteng setinggi 3 meter. Penghalang kafling kosan saya sama kafling sebelah. Kalau ada orang yang mau keluar dari kebun itu, otomatis harus lewat jalan pas pertama masuk, yaitu tempat kita berdua berdiri nih. Wah, tanpa pikir panjang kita berdua lari ke arah kosan karena suasana udah gak normal lagi. Pas kita berdua lari, kita nyium bau kembang. Tapi gak lama bau itu berubah jadi bau bangke. Dan bau itu terus kecium sampai depan kosan kita. Pas kita mau masuk ke kosan, tiba-tiba di lantai 2 kita ketemu lagi sama anak-anak itu. Mereka lagi gelantungan sambil ketawa-tawa di pagar pembatas yang ada di lantai 2. Yang tinggi pagarnya itu kira-kira sepinggang. Dan mereka sambil ngomong, "Hayu Kak dia amang sarang abi. Ayo sini main sama saya." Iya. Langsung aja pas lihat dan dengar mereka ngomong kayak gitu, saya sama Icang langsung lari masuk ke kamar saya yang kebetulan paling deket dari pintu pagar. Setelah di dalam kamar, kita berdua gak berhenti baca ayat suci Al-Quran sampai kira-kira azan subuh gitu kedengeran jam 3-an, baru kita mulai ngerasa tenang. Besoknya saya beraniin cerita ke penghuni kos yang udah lama ngekos tentang kejadian yang saya alamin sama Icang semalam. Dan ternyata setelah 2 tahunan ngekos, saya baru tahu kenapa sekitaran kos tuh gak pernah ada anak-anak kecil yang main. Karena katanya dulu pernah ada kejadian yang cukup mengenaskan. Jadi ada anak-anak kecil yang lagi pada main bola di sekitar kosan. Mereka ketabrak sama anak SMA yang lagi belajar nyetir mobil. Dan katanya ada 5 anak kecil yang meninggal. Buset. Dan kalau ada anak kecil rame-rame pada main di area kafling itu, biasanya mereka emang suka datang, kayak ngerasa diundang gitu. Paling segitu pengalaman dari saya. Mohon maaf kalau ceritanya kepanjangan atau kurang beraturan. Juga semoga arwah adik-adik yang jadi korban itu bisa tenang di alam sana. Sukses terus buat Bang Bimo, Bang Danu, dan podcast Malam Kliwon. Gitu bro. Di Bandung nih. Di mananya ya? Gak disebutin lagi. Nih, diajak main gitu, ya Allah. Sini main sama saya. Wih, gak dulu. Tapi emang bentukannya gimana dia ya? Ya anak-anak kecil aja gitu. Iya, maksudnya apakah pucot gitu? itu maksud saya. Kayaknya sih, gak tahu sih, gak dijelasin. Ya kayak anak-anak biasa aja kali. Diikutin jalan sampai kebun, hilang. Dia balik lagi. Anak kecilnya udah di kosannya dia lagi. Tahun berapa tuh? 2017? Baru 19? Berapa? 15. 15 ya. Masih ada ya kejadian gitu ya. Kayak di film loh. Iya. Kalau kita lagi nongkrong ya, lagi ngobrol gitu kan sama teman-teman, cerita yang beredar dari teman-teman kan paling ngelihat bayangan hitam, apalagi ngelihat sekelebat gitu, ngelihat sosok apa gitu kan, paling sebatas itu kan. Tidak seperti ini gitu. Ekstrim nih hitungannya, ceritanya utuh gitu ya. Iya, wujud gitu, wujud. Pakai wujud deh. Kayak cerita yang warung hantu Cinere kan juga ekstrim itu. Sebenarnya iya, tapi kan ya itu
Udah lama. Udah lama. Maksud gua rentang waktu ya gimana ya? Iya. Maksudnya kan sekarang Mungkin ini kali yang ngirim cerita ini bisa komen nih di video ini. benar. Dikasih clue aja daerah mana kosannya. Kan pasti ada cerita-cerita sejenis tuh yang beredar. Jadi urban legend di situ. Apa ya? Bukan gak percaya, tapi gue lebih ke wah, Kok gila, iso gitu iya gitu. Kalau kayak setan Kelapa Gading, itu kan masih apa ya, kita masih bisa menerima gitu loh. Wah anjir gitu. Karena cuman muncul doang. Iya, Gak dan ada dialog. itu cerita-cerita yang memang sering ada di tongkrongan gitu kan. Cuman kalau ini kan wah gila ini. Yang biasa kita di film ini. Iya. Sadis ini. Atau mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Perasa mungkin Iya. atau bisa. Iya, mungkin emang bisa komunikasi ternyata Iya. si Mas. Karena kan yang beda ngirim. tuh. Kayak Intan yang pernah cerita di kita Iya. yang di Itu Malang tuh. dimintain tolong loh dia. Iya, maksudnya memang bisa begitu. Oke, brother. Oke, sister. Kalau begitu kita lanjut ya. Lanjut terus. Kita berikutnya. Bye. Bye.